Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar di sistematika. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur untuk hari yang baru lagi, Tuhan. Untuk kembali kami menikmati Tuhan Yesus setiap anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kasih setiamu, damai sejahtera, sukacitamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau terus menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan ampuni segala salah dosa kami dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan Yesus saja yang mengampuni setiap dosa kami, biar hidup kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap hari Tuhan fokus kami hanya pada karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik buat kami. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan, oh Tuhan Yesus kami kembali rindu Tuhan belajar kebenaran firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus kami memohon kembali kepadamu, berikan kami roh pengertian, hikmat daripadamu apa yang kami dengar, baca saat pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Engkau sajalah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian Tuhan, akan terus Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, mungkin yang akan bergabung saat ini, dan teman-teman kami yang akan mendengarkan melalui rekaman YouTube kami mohon kepadamu berkati kami semua Tuhan, biar kami boleh tambah hari Tuhan Yesus, tambah cinta akan Engkau Tuhan Yesus, tambah penasaran akan kebenaran firman-Mu. Dari hari ke hari kami rindu Tuhan Yesus merenungkan kebenaran firman-Mu, terlebih melakukannya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau saja yang persiapkan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan hikmat urapan-Mu Tuhan Yesus terus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau sudah beri buat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan Yesus terus berikan kepada kita. Kita lanjutkan pembelajaran apa yang kita tinggalkan sebelum kita liburan Natal tahun baru. Kita lanjutkan. Kita sudah mulai membahas tentang sakramen gereja. Tentang sakramen gereja. Pagi hari ini kita melihat bagian ke-13 pembahasan kita doktrin gereja. Kita akan mengakhiri Jumat depan ke-14. Untuk selanjutnya kita masuk bab misi gereja sesuai dengan buku acuan utama kita, Sistematik Teologi, yang diedit oleh Stanley M. Horton. Saya mau mengulang sedikit apa yang sudah kita tinggalkan sebelum liburan Natal tahun baru. Sakramen gereja, pendahuluan, berapa banyak sarana anugerah yang tersedia bagi kita. Tentunya Kristus dapat menggunakan berbagai sarana untuk melimpahkan anugerahnya dalam hidup setiap pengikutnya. Kita bisa katakan dengan iman, setiap hari penuh dengan anugerah. Berbagai sarana Ia gunakan untuk memberkati kita, untuk menyatakan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi buat kita. Orang-orang yang ditebus oleh Dia, orang-orang yang mengasihi Dia.
Namun saat membahas doktrin gereja, kita perlu membatasi sarana anugerah hanya dalam lingkup persekutuan saudara seiman yang menyangkut kegiatan, ritual, atau fungsi tertentu. Definisi sarana anugerah. Setiap kegiatan di dalam persekutuan orang percaya yang Allah gunakan untuk memberikan lebih lagi rahmat anugerah bagi orang-orang percaya. Sukacita, damai, kekuatan menolak godaan dosa, dan lain-lain sebagainya. Itu disalurkan oleh Allah dari surga, pekerjaan Roh Kudus, lewat namanya sarana anugerah. Dalam sejarah panjang diskusi teologis, beberapa teolog hanya mendaftarkan 3: khotbah, pemberitaan firman, baptisan air, dan perjamuan suci. Kemudian Charles Hodge menambahkan doa menjadi 4 sarana anugerah. Namun jika mau lebih teliti, kita akan dapati jauh lebih banyak sarana anugerah. Antara lain didaftarkan oleh Wayne Grudem di buku sistematik teologinya, pemberitaan firman. Keempat poin yang sudah ada di awal, ditambah penyembahan, pendisiplinan oleh gereja, pemberian harta, persembahan kasih, 8 itu karunia-karunia Roh Kudus, 9 persekutuan, 10 penginjilan, 11 pelayanan pribadi, besuk, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk pelayanan pribadi. Ada 11 setidaknya sarana yang Allah berikan lewat gereja, puji Tuhan. Namun demikian, dalam buku-buku sistematik teologi hanya 2 yang dibahas. Hanya 2 yang dibahas, baptisan air dan perjamuan kudus. 2 upacara atau sakramen atau ritual yang Tuhan Yesus sendiri tetapkan, ordain, perintahkan untuk dilakukan. 2 sakramen juga yang menimbulkan banyak perdebatan sedari awal gereja itu berdiri. Kita masuk bahasan baptisan air, minggu depan bahasan perjamuan suci, puji Tuhan. Di bagian ini kita akan melihat antara lain makna baptisan, kemudian metode baptisan, apakah dipercik, dituang atau dibenamkan, ditenggelamkan. Kemudian selain metode baptisan, kita pun akan melihat siapa penerima baptisan. Ini tentu berkaitan dengan baptisan anak atau baptisan bayi. Kita lihat dulu makna baptisan. Pertama, makna baptisan adalah persekutuan dengan Kristus. Sakramen ini telah dilakukan sejak awal gereja berdiri, gereja lahir. Meski sebenarnya ritual semacam ini bukan hanya dilakukan oleh gereja, bukan hanya ditetapkan oleh Yesus Kristus, agama-agama kuno dan juga Yudaisme melakukan ritual yang sama, baptisan untuk masuk ke agama mereka. Saat seseorang ingin masuk ke agama Yudaisme, maka ia dibaptis. Dimulai oleh pelayanan Yohanes Pembaptis, sakramen baptisan menekankan pertobatan atas setiap pribadi yang ingin memasuki kerajaan Allah. Konsep
pertobatan sejati inilah yang menjadi nilai plus, nilai lebih, nilai yang menentukan jika dibandingkan dengan konsep baptisan agama-agama kuno dan Yudaisme. Mereka hanya perlu dibaptis untuk masuk agama. Sedangkan apa yang Yohanes beritakan sebelum mengajak orang dibaptis adalah pemberitaan tentang pertobatan sejati. Ini yang membedakan, ini yang memberi nilai plus. Yesus Kristus sendiri. Jadi diawali oleh Yohanes Pembaptis di dalam Perjanjian Baru, namun ketetapan, ordinansi, baptisan air, sakramen, baptisan air, Yesus Kristus sendiri yang menetapkan. Pertama, saat ia memberi diri, dibaptis, ia sendiri Tuhan yang menjadi manusia, Allah yang menjadi daging, memberi diri dibaptis. Kedua, saat ia memberi perintah, saat ia memberi ketetapan, ordinansi, untuk setiap pengikutnya pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, muridnya, dan membaptis mereka. Inilah ordinansi, inilah ketetapan, inilah sakramen yang setiap orang percaya akan ikuti. Karena Yesus sendiri yang memerintahkan, Yesus sendiri yang menetapkan. Kita, pengikut-pengikut Kristus, tentu akan mengikuti apa yang Ia tetapkan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menambahkannya dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tujuan utama dari baptisan air adalah menyatakan kesatuan hidup dengan Kristus. Umat PB dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus untuk memasuki sebuah realita yang baru, realita yang lama ditinggalkan. Pagar atau tudung yang lama di mana hidup kita bernaung itu kita tinggalkan untuk masuk ke tudung, ke pagar, ke kerajaan, ke otoritas Kristus, otoritas yang baru. Dulu hidup kita dikuasai iblis, daging, dunia, itu tudung yang lama, cover yang lama di mana kita bernaung. Kita berpindah dan kita menyatakan perpindahan tersebut lewat baptisan. Sebuah upacara yang dapat dilihat. Apa yang terjadi di dalam diri kita tidak terlihat. Apakah kita benar-benar berpindah pagar, berpindah tudung, berpindah pemerintahan, berpindah otoritas, itu kan nggak tahu. Nah, kita yang benar-benar yakin sudah berpindah kepada otoritas Kristus, memberi diri kita di bawah otoritas Kristus, kita menyatakan kepada semua orang, kepada dunia, dengan cara memberi diri kita dibaptis. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama. Ditafsirkan bisa juga ke dalam nama. Jadi kita sekarang hidup di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita suka jual nama orang yang lebih berkuasa, kita pun sekarang bernaung di bawah nama
Yesus Kristus. Kita memasukkan diri kita, memberi diri kita masuk ke dalam otoritas nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, seperti orang-orang yang punya backing, angkatan darat, kita saat menghadapi preman mungkin, kita katakan, saya punya backing Bapak A, seorang angkatan darat. Kita merasa terlindung oleh backingan beliau. Kita pun lewat baptisan, kita menyatakan, aku sekarang berada di bawah backingan Tuhan Yesus. Allah yang menjadi manusia, Allah pencipta langit dan bumi, yang memberi diri untuk menjadi daging yang lemah demi kita, agar kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Dia. Puji Tuhan. Ini pun menjelaskan hal yang sama. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Dengan baptisan kita masuk dalam Kristus. Karena kita telah mengenakan Kristus. Itu tafsiran dari ayat ini. Karena kita sudah berlindung di naungan, di otoritas Kristus, maka baptisan merupakan cara kita menyatakan diri kita sudah masuk di dalam Kristus dan kita dibaptis dalam nama Kristus. Kiranya ini menjadi pemahaman kita di awal, sehingga kita bisa mengerti baptisan seperti yang Alkitab jelaskan, baptisan seperti yang buku-buku sistematik teologi jelaskan, khususnya tentu dari aliran Pentakosta karismatik, aliran Injil. Yaitu bahwa baptisan air itu indikasi bahwa seorang yang baru percaya telah mati terhadap hidupnya yang lama, memasuki sebuah hidup yang baru tadi. Berpindah otoritas. Ia memberi kesaksian bahwa ia di dalam Kristus ketika Kristus dihukum karena dosa. Bahwa ia dikuburkan bersama Kristus. Dan bahwa ia telah dibangkitkan kepada sebuah kehidupan yang baru di dalam Dia. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Ini yang kita yakini. Sakramen baptisan air itu lebih merupakan simbol, lambang, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah terjadi di dalam sanubari kita. Apa yang terjadi dalam realita rohani, perpindahan tadi. Itu kan hanya bisa dilihat oleh manusia rohani, oleh makhluk rohani, Allah, malaikat-malaikat. Iblis bisa melihat realita tersebut. Kita berpindah. Tetapi sesama manusia nggak bisa lihat. Apalagi manusia-manusia jasmania, duniawi. Nggak bisa melihat apa yang terjadi dalam realita rohani ini. Kita nyatakan lewat baptisan air. Apa yang terjadi secara rohani ini, kita nyatakan. Karena itu, baptisan air lebih merupakan lambang atau simbol bahwa hidup kita yang lama sudah kita kubur, kita bangkit ke dalam sebuah kehidupan yang baru, di mana kita berada di bawah otoritas Kristus. Terdapat juga kita katakan bahwa baptisan dilakukan terhadap seorang yang telah membuka hati terhadap berita Injil dan telah menerima pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya.
Jadi kita bisa melihat bahwa dalam konsep PB, apa yang Alkitab jelaskan di Perjanjian Baru, baptisan air itu merupakan lambang, simbol, suatu yang kita tunjukkan menjadi sebuah kesaksian di hadapan semua orang. Apa yang kita proklamirkan, nyatakan kepada dunia tentang sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita sudah lahir baru, bertobat, kita beri diri kita dibaptis. Ini yang perlu kita pahami di konsep menjadi satu dengan Kristus, persekutuan dengan Kristus. Ini yang terjadi bagi Lydia. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar Injil dan diberitakan oleh Paulus. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Seorang businesswoman yang diyakini amat sangat berhasil, kaya raya dia, dan beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ia membuka hati terhadap berita Injil. Ia menanggapi berita Injil dengan tepat. Baru kemudian ia dibaptis. Ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Setelah, kembali polanya adalah setelah buka hati, terima Injil, beri diri dibaptis. Sedangkan di rumahnya Cornelius, oleh pemberitaan Injil oleh Petrus lewat mulut Petrus, kita yakini pola yang serupa, namun ada penekanan yang berbeda di ayat-ayat ini. Petrus membaptis karena Petrus melihat bahwa Cornelius dan seisi rumahnya menerima Roh Kudus. Ada karya Roh Kudus. Karena itu dapat kita yakini bahwa saat Paulus pun melakukan baptisan terhadap Lydia, Paulus melihat ada tanda-tanda bahwa Lydia benar lahir baru dan bertobat. Barulah Paulus baptis Lydia. Tidak seperti gereja-gereja sekarang yang karena untuk mengejar kuota jemaat mengutamakan kuantitas bukan kualitas, tetapi kuantitas banyaknya jumlah jemaat, maka yang mereka kejar adalah yang penting orang mau dibaptis, lakukan baptisan. Yang penting diajari sejam 2 jam tentang doktrin baptisan, lakukan baptisan. Nggak dilihat dulu apakah orang ini benar bertobat, benar percaya. Itu kita mau jadikan poin penting dalam kita menjalani kekristenan kita, dalam kita menjalani gereja kita. Kita tentu nggak mau sembarangan membaptis orang. Kita perlu sama-sama belajar melihat dulu apakah seseorang lahir baru, bertobat, itu yang penting. Baru kita baptis. Konsep yang banyak terjadi adalah mereka yang sudah mencapai usia dewasa, akil balik, segera dibaptis. Dengan pemahaman bahwa ia sudah mengerti, maka ia sudah pasti beriman dan lahir baru dan bertobat. Padahal kan belum tentu.
Karena itulah pentingnya Injil yang sejati diberitakan. Injil yang berfokus pada salib Kristus diberitakan, diajarkan, digembar-gemborkan. Itu yang menjadi hasrat kita. Hasrat kita bersama, puji Tuhan. Kita mau sama-sama lebih lagi memastikan bahwa yang dibaptis adalah orang-orang yang benar-benar sudah mengalami apa yang merupakan pengalaman rohani, perpindahan dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Dari backingan mereka adalah daging dosa dan iblis. Orang-orang yang dahulu hidup untuk diri sendiri. Orang-orang yang dahulu membangga-banggakan pencapaian-pencapaian dunia. Orang-orang yang dahulu punya backing kuasa kegelapan. Backing kekuatan diri sendiri. Orang-orang itu sudah meninggalkan otoritas mereka yang lama, pagar mereka yang lama, tudung mereka yang lama, memasuki tudung yang baru, otoritas yang baru, backingan yang baru, andalan yang baru. Kita mau yakinkan orang-orang seperti inilah yang menjalani sakramen baptisan. Orang-orang Kristen sejati, orang-orang percaya sejati. Puji Tuhan. Kita masuk ke makna kedua tadi. Pertama, persekutuan dengan Kristus. Kedua, persekutuan dengan tubuh Kristus, di mana seseorang sudah terhisap ke dalam tubuh Kristus. Tentu kita sudah banyak belajar. Saat kita bicara perpindahan tadi, pagar tudung yang lama kita tinggalkan, masuk ke tudung yang baru. Mau nggak mau di tudung yang baru itu ada gereja. Di situ ada tubuh Kristus. Nggak ada orang yang sehat secara alkitabiah bisa berkata, aku berpindah secara rohani ke bawah otoritas Kristus, namun aku tidak bergabung ke satupun gereja. Nggak ada orang yang sehat secara alkitabiah akan bicara seperti itu, akan punya keyakinan semacam itu. Karena orang-orang yang sehat secara alkitabiah akan paham. Bicara tentang otoritas Kristus, ya mau nggak mau, di situ bicara tentang, sudah banyak kita bahas. Di situ ada pengajaran rasul-rasul. Di situ ada pendalaman Alkitab. Di situ ada organisasi gereja, di mana kita perlu diaken, di mana kita perlu penatua, di mana kita perlu para pimpinan di dalam gereja. Kita paham itu. Sistematik teologi mengajari hal-hal itu. Saat kita berkata kita berpindah tudung, berpindah pagar, berpindah otoritas, kita tahu. Kita pun berarti menghisapkan diri, memasukkan diri dalam tubuh Kristus. Sakramen baptisan air juga merupakan lambang bahwa kita diidentifikasi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Saat orang selidiki kita, saat kita meninggal dunia, seperti saat seseorang yang terbang pesawat itu meledak di udara, terpisah-pisah tubuhnya, tetapi saat ketemu tangannya, diselidiki, oh dia ini, namanya ini, masuk dalam kartu keluarga ini, ya itulah identifikasi kita adalah tubuh Kristus. Ikatan sesama orang Kristen sejati, di mana di hadapan jemaat kita menyatakan diri masuk komunitas iman. Jadi berbicara tentang perpindahan tudung tadi, kita masuk ke sebuah masyarakat kerajaan Allah. Rakyat-rakyat dari Kristus Sang Raja. Melalui baptisan, seorang percaya menyatakan bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari sistem dunia yang jahat ini.
di dalam Kristus bersama saudara seiman. Sekarang kita justru menyatakan permusuhan terhadap dunia dan sistemnya yang jahat. Kita menyatakan permusuhan terhadap hidup kita yang lama, di mana backingan kita adalah kuasa kegelapan, di mana backingan kita adalah kekuatan, kehebatan, hikmat diri sendiri, hikmat manusia. Kita menyatakan diri, memproklamirkan, mendeklarasikan, kami sekarang bersama saudara-saudara seiman di dalam ikatan tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala, memusuhi sistem dunia, memusuhi sistem daging, memusuhi sistem kuasa kegelapan. Itulah yang terjadi dalam realita rohani, dan itulah yang kita nyatakan lewat baptisan air. Sakramen ini kita simpulkan 2 poin tadi. Sakramen ini mengalami degradasi penurunan makna ketika sakramen ini dipisahkan dari pertobatan. Dari bukti-bukti bahwa seseorang itu bertobat, bukti-bukti bahwa seseorang itu lahir baru. Kemudian kita pisahkan hanya dengan saya ingin baptis, atau ayo siapa yang ingin didoakan. Saya langsung didoakan, terima Yesus, langsung dibaptis. Kita yang semakin paham akan konsep Alkitab, kita mau menghindari praktek-praktek sedemikian. Memang itu akan mempermudah penambahan kuantitas jemaat. Kita bisa berbangga dengan diri sendiri, apalagi sebagai pemimpin dari sebuah gereja. Kita akan bangga, wah banyak ya jemaat saya. Tetapi apakah jemaat-jemaat tersebut benar-benar Kristen sejati, benar-benar lahir baru dan bertobat? Itu kan perlu menjadi kiranya refleksi bagi kita, koreksi bagi kita, perenungan yang mendalam bagi kita. Itu yang kita mau dalami saat kita belajar sistematik teologi. Sehingga apa yang sudah banyak kita pelajari, itu tidak menjadi sia-sia. Tapi sungguh dan sungguh memberi dasar-dasar kuat, dasar-dasar teguh. Kita akan segera mengakhiri teologi sistematik. Tahun ini kita akan akhiri apa yang kita mulai di Desember 22. Kita berharap, saya pribadi sangat amat berharap, pembelajaran kita di teologi sistematik itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi ada konsep-konsep yang matang, yang semakin matang dan semakin erat kita pegang, sehingga kita bisa menjalani kekristenan kita lebih baik. Kita menjalani kehidupan kita bergereja dengan lebih indah. Untuk sempurna tentu jauh. Tapi kita mau mendekati sempurna, mengejar apa yang ideal menurut Alkitab. Kita mau berjuang ke arah itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Metode baptisan. Dalam sejarah gereja ada 3. Dari awal sejarah gereja udah ada 3. Selam, tuang, seperti minyak urapan dituang. 3. Percik. Mayoritas sarjana PB setuju bahwa baptiso itu tenggelam, selam. Namun demikian kita mau belajar lebih memperluas wawasan kita. Salah satu dokumen gereja paling tua selain Alkitab disebut Didache, itu sudah memberi petunjuk tentang 3 tadi. Sudah kedua, maaf. Ada 2, udah diberikan petunjuknya. Dokumen ini memberi keterangan kurang lebih seperti ini. Yang paling ideal baptisan dilakukan di dalam air yang mengalir. Pertama, paling ideal. Kedua, jika tidak ada air mengalir, maka
air dingin. Jika nggak ada juga, baru bak kolam air hangat. Nah, selanjutnya, jika nggak ada juga air yang cukup untuk ditampung ke dalam sebuah bak sehingga ritual penenggelaman bisa dilakukan, maka keempat, dituang air 3 kali. Yang penting adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu penekanannya. Selanjutnya di abad ketiga baru muncul tentang metode dipercikkan. Awalnya merupakan metode yang dilakukan terhadap orang yang sakit berat, orang yang mendekati kematian. Ya, apa yang dilihat lewat didace, kemudian didasari oleh kebenaran-kebenaran Alkitab, didasari kembali tadi oleh baptiso, bahasa asli dari baptisan, kita menginjili gereja-gereja Pankar, melakukan baptisan secara selam. Selama memungkinkan, kita utamakan baptisan selam. Namun demikian, pembelajaran pagi hari ini kita mau sama-sama memastikan bahwa metode jangan sampai menjadi lebih penting dari makna. Dari tadi, usaha untuk memastikan bahwa orang yang baptis itu lebih dahulu bertobat dan lahir baru. Ini yang perlu kita sama-sama pastikan, jangan sampai makna baptisan itu di bawah dari metode baptisan kita banggakan. Ini akan, kalau kita hubungkan dengan doktrin gereja universal, pengutamaan metode baptisan di atas makna inilah salah satu faktor penyebab perpecahan antara orang-orang Kristen sejati. Hal-hal sekunder dijadikan primer. Ini yang menghasilkan antara orang-orang Kristen lahir baru nggak bisa kerjasama karena masing-masing mengutamakan metode baptisan, bukan makna baptisan. Tentu kita mau hindari. Ini praktek yang kita dapati banyak kali di banyak tempat, di banyak gereja. Menekankan tentang baptis selam. Tetapi tentang bukti-bukti tobat, bukti-bukti lahir baru, itu nomor sekian. Nggak heran jika kita aliran Pankar itu sering penginjilan di mana-mana. Penginjilan di kantong-kantong Kristen, gereja-gereja tradisi. Yang penting dibaptis masuk ke gereja Pankar. Karena ya tadi, persaingan gereja. Menyedihkan memang. Menyedihkan sekali. Menyedihkan. Tuhan Yesus tolong kita mengerti bagian-bagian ini. Jadi kita semakin mengerti bahwa yang utama itu bukan metode, tapi makna dari baptisan itu sendiri. Saat kita bisa mengutamakan makna, saya percaya kita bisa lebih lagi mengejar tentang sinergi antara sesama orang Kristen sejati meski berbeda denominasi, berbeda aliran. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tiada yang mustahil bagaimana Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di akhir zaman ini. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah kita. Kita masuk ke bagian berikutnya,
Kita sudah bahas tadi tentang makna, metode, terakhir tentang subjek atau penerima baptisan. Ini tentu berkaitan dengan apakah baptisan anak itu alkitabiah atau enggak. Nah, perdebatan tentang baptisan bayi dan anak-anak itu sudah ada sejak awal gereja. Ini yang perlu kita pahami di awal. Jangan berpikir baru nanti pas reformasi misalnya, Martin Luther yang mengajarkan baptisan anak. Enggak. Dari awal gereja, dari cucu cicitnya rasul-rasul itu sudah ada baptisan bayi, baptisan anak. Ini yang di awal kita perlu pahami. Jadi kita lihat Origen di abad 3. Origen itu bapak gereja. Bapak gereja. Bukan seperti yang Paulus katakan, rasul-rasul tiada tara. Rasul-rasul palsu, rasul-rasul sesat. Enggak. Origen itu bapak-bapak gereja. Meski kita mungkin berkata, apa yang ia ajarkan tentang baptisan anak, itu sesat, itu salah. Tapi kita yakini ia bapak gereja punya pemahaman yang cukup kuat. Karena dia dekat sekali jaraknya dengan Rasul Yohanes misalnya. Dia hanya mungkin berjarak 2 generasi. Dia cucunya, cucu murid dari Rasul Yohanes. Ya, kita bisa yakini punya dasar alasan yang cukup kuat. Nanti kita akan lihat dasar-dasarnya. Dari para teolog yang meyakini bahwa baptisan anak itu bisa dilakukan. Namun sekali lagi, kita juga tentang penerima baptisan air, kita nggak mau ini menjadikan sesuatu yang utama, yang primer. Karena itu pasti akan terus memisahkan gereja, memecah belahkan orang-orang Kristen sejati. Orang-orang Kristen yang hidup dalam pertobatan, orang-orang Kristen yang lahir baru. Hanya karena perbedaan pemahaman tentang siapa yang seharusnya terima baptisan air. Anak atau harus dewasa dulu. Tertullian menentang. Jadi sejak awal Tertullian menentang praktek ini. Ia menegaskan bahwa penerima baptisan air itu harus yang benar-benar bisa beriman, bisa percaya, bisa tunjukkan bahwa hidupnya bertobat. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini. Jadi kalau saya mau sedikit perdalam dengan pengalaman pemahaman saya, jika ada misalnya seorang remaja berumur 10-11 tahun, tapi ia punya tanda bahwa ia dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya kita nggak punya alasan untuk menolak membaptis dia. Karena ia udah punya tanda bahwa hidupnya dipenuhkan Roh Kudus. Itu bukan praktek diajar-ajarin bahasa roh kepada dia. Enggak. Dia nggak diajari seperti semacam itu. Enggak. Dia pun bukan ikut-ikutan nonton di YouTube. Banyak sekarang WL di YouTube itu berbahasa roh. Atau dia sekadar ikutin. Enggak. Kita bisa yakini bahwa si remaja ini, si anak ini 10-11 tahun ini tetapi berbahasa roh, apakah yang menghalangi kita untuk membaptis dia? Karena ia sudah punya bukti dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, alasan teologis dari baptisan bayi. Sebelum masuk ke bagian terakhir ini, saya ingin menekankan lagi. Perlunya kita mengutamakan hal-hal yang primer tentang ketuhanan Kristus, bahwa ia manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya, tentang Trinitas itu kan hal-hal primer.
Itu yang pengajaran yang kita tekankan. Sedangkan tentang metode, tentang penerima baptisan, mari kita jadikan sekunder. Yang penting makna baptisan kita jadikan utama. Saat itu kita bisa praktekkan dalam kita menjalani kekristenan kita percaya. Saya pribadi percaya kesatuan antar tubuh Kristus itu akan semakin dimungkinkan. Probabilitasnya semakin tinggi. Meski kita tetap berbeda-beda organisasi, berbeda-beda denominasi, tapi kita bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama. Itu impian kita bersama kiranya. Saya pribadi meyakini, memberi contoh tentang berkaitan dengan bahasan kita, gereja-gereja yang membaptis anak, bayi, namun kemudian dilengkapi dengan pengajaran yang sehat, pengajaran yang menekankan Injil sejati, fokus pada salib Kristus. Gereja-gereja yang menekankan pengajaran tentang pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan yang lama. Sehingga meski di gereja ini baptisan hanya dilakukan kepada anak-anak dan tidak lagi dilakukan pada orang dewasa. Tetapi karena gereja ini menekankan pengajaran yang sehat, mayoritas gereja ini orang-orang Kristen sejati, maka kita perlu kerjasama dengan gereja-gereja tersebut. Dibandingkan dengan sebuah gereja yang melakukan baptisan selam, namun pengajarannya teologi kemakmuran misalnya. Sehingga memang lakukan baptisan selam. Tetapi mayoritas gereja tersebut adalah orang-orang Kristen palsu. Jadi Kristen karena ingin kaya. Dapat mungkin kita hindari kerjasama, sinergi dengan gereja-gereja tersebut. Dengan jemaat-jemaat dari gereja tersebut. Karena kita sulit memastikan bahwa orang-orang tersebut yang kita akan kerjasama dengan mereka adalah orang-orang yang hidup dalam pertobatan dan lahir baru. Sulit kita pastikan. Nanti saat kita kerjasama, kita akan mental. Karena kita sedang bersinergi dengan orang-orang yang nggak lahir baru. Kita akan masuk dalam sebuah ikatan kerjasama dengan orang-orang yang nggak bertobat. Mental ujung-ujungnya sia-sia. Lebih baik kerjasama dengan yang bisa kita yakini bahwa orang-orang ini lahir baru, hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Sekarang kita masuki bagian akhir, kita lihat 3 alasan teologis mengapa mereka melakukan baptisan bayi dan anak-anak. Pertama, konsistensinya dengan sunat di PL. Teman-teman bisa melihat buku sistematik teologinya dari pendeta MYM, pendeta Muriwali Matalu. Beliau mendukung baptisan bayi. Kedua, konsep kepala rumah tangga menyerahkan seluruh isi rumahnya kepada Tuhan. Konsep meniru Lydia, meniru Cornelius. Ketiga, konsep lahir baru melalui sakramen. Ya, kita lihat satu persatu secara singkat untuk menutup pembelajaran kita pagi hari ini. Alasan pertama tadi, sunat. Jadi baptis diyakini sebagai ganti dari sunat di PL. Di PB diganti oleh sunat. Sunat dilakukan usia 8 hari kepada bayi Israel, keturunan Abraham. Kita tahu bersama di Kejadian, Tuhan Allah perintahkan Abraham lakukan sunat untuk masuk ke sebuah perjanjian yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Jadi, Abraham lakukan dan setiap keturunannya lakukan. Mau keturunannya Yakub, keturunannya Daud,
semua keturunan Abraham lakukan sunat. Jadi dalam konsep PL, setiap keturunan Abraham, orang Yahudi, saat mereka lakukan sunat, mereka masuk ke dalam perjanjian Allah, berada dalam tudung Allah, otoritas Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Sunat juga dilihat sebagai tanda pemisahan bangsa Israel, bangsa pilihan dari bangsa-bangsa lain. Dan sunat itu digantikan oleh baptis di PL. Nah, kita jawab, kita yakin nggak ada dalam PB pengaitan yang gamblang, yang jelas antara sunat dan baptis. Dengan demikian, yang kita ikuti, yang secara gamblang, konsep baptisan perjanjian baru. Dewasa dulu mengerti, bertobat percaya. Atau seseorang menunjukkan bukti-bukti pertobatan, bukti-bukti lahir baru, bukti-bukti dipenuhkan Roh Kudus. Itu yang lebih jelas, itu yang gamblang dinyatakan PB. Kita ikuti itu, bukan penafsiran yang kurang jelas, menghubungkan sunat dengan baptis. Alasan kedua, mengikuti Lydia dan Cornelius yang membaptis seisi rumahnya. Di sini pun tidak secara gamblang PB jelaskan bahwa anak-anaknya Lydia dan budak-budaknya itu dibaptis. Apakah seisi rumah memastikan bahwa di situ anak-anak juga dibaptis? Kan enggak. Itu kesimpulan yang diambil oleh para teolog yang mengajarkan baptisan anak. Tetapi secara gamblang. Kita lebih sekali lagi mengikuti yang gamblang, yang jelas. Ketiga, didasari keyakinan bahwa kelahiran baru dapat terjadi melalui sakramen. Ini lebih kepada konsep Gereja Katolik Roma. Sakramen itu mengalirkan anugerah. Jadi bukan hanya lambang, tetapi benar-benar saat seorang bayi dimandikan, dibaptis, dipercik, maka di situ bekerja anugerah ilahi, anugerah kelahiran baru. Ya, ini pun kita tolak. Pertama, kita punya dasar Alkitabiah tadi yang lebih gamblang tadi. Lebih dahulu Injil diberitakan. Seseorang mengerti Injil, membuka hati terhadap Injil. Tentu kita percaya ini semua bukan jasa kebaikan kita, bukan usaha manusia. Pekerjaan Roh Kudus. Tetapi tetap kita yakini sesuai apa yang kita belajar. Di situ ada tetap peran kita untuk memilih untuk percaya. Memilih untuk buka hati. Kita bukan robot yang sedang dipaksa untuk terima Injil. Enggak. Memang pekerjaan Roh Kudus membuka hati kita. Tapi kita berkata, iya, kita memilih untuk percaya. Kita memilih untuk terbuka terhadap berita Injil. Dan secara logis kita yakini yang bisa mengerti Injil cukup umur, cukup bisa punya logika, memahami apa yang seseorang presentasikan, tampilkan. Itu yang menjadi pegangan kita. Kita pun didukung oleh survei yang dilakukan terhadap para penerima baptisan bayi. Oliver Quick menyatakan bahwa ia tidak melihat perbedaan signifikan
antara mereka yang telah dibaptis ketika anak-anak atau bayi dengan mereka yang tidak dibaptis ketika anak-anak atau bayi. Perbedaan dalam hal kecenderungan berdosa, dorongan impuls untuk berbuat dosa. Ternyata sama aja, dibaptis anak ataupun enggak, impulsnya, dorongannya, kecenderungannya, orientasinya tetap sama, sama besar. Apakah orang yang punya orientasi sesama jenis, jika ia dibaptis anak-anak akan kemudian lepas dari orientasi tersebut? Nggak ada survei yang cukup untuk membuktikan hal tersebut. Apakah seseorang punya potensi besar nanti saat tua dia akan menjadi seorang yang suka ngomongin orang, suka fitnah orang, suka gosipin orang, kemudian saat ia dibaptis di anak-anak, potensi tersebut akan minimal mungkin. Survei nggak bisa membuktikan bahwa nggak cukup untuk menjadi bukti. Nggak signifikan perbedaannya, nggak signifikan jumlahnya. Orang-orang yang saat dibaptis anak, kemudian saat dewasa langsung sedikit sekali ngomongin orang, sedikit sekali gosipin orang, sedikit sekali fitnah orang. Nggak ada bukti-bukti semacam itu. Karena itu sekali lagi, dengan gamblangnya PB menjelaskan tentang baptisan, maka siapa yang bisa terima Injil, mengerti Injil, kemudian buka hati, dan memiliki bukti-bukti bahwa Roh Kudus hadir dalam hidupnya, atau kita katakan saja, atau memiliki bukti-bukti, meski mungkin kita anggap orang ini nggak bisa mengerti nih. Orang ini autis, Down syndrome. Ternyata ia punya bukti-bukti pertobatan, bukti-bukti bahwa ia dipenuhkan Roh Kudus. Apa kehalangan kita untuk membaptisnya? Tidak ada. Kiranya pembelajaran kita pagi hari ini lebih lagi memperluas wawasan kita. Kita rindu kita menjadi orang-orang Kristen sejati yang bisa bekerja sama dengan sesama orang-orang Kristen sejati meskipun berbeda pemahaman kita tentang baptisan air. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Ibu Rini. Ya Tuhan, mungkin kita ada Niar di sini. Niar, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Ya, selamat pagi, Bung. Selamat pagi hari ini. Terima Pagi kasih, nih. Bung, untuk um, teologi sistematik yang udah berjalan 2 tahun lebih. Oh, saya pribadi selalu terberkati dan saya boleh terus apa ya, bertumbuh gitu pengetahuan saya melalui ikut dalam Bible study yang versi teologi sistematik ini. Ya doa saya Bung Semi terus semangat juga. Tuhan kasih lebih lagi hikmat untuk materi dan lain-lain gitu karena nggak pernah sia-sia yang udah ditaburkan. Eh, Pertanyaan saya sih mungkin soal baptisan itu gini. em, Kalau saya sendiri boleh jujur saya waktu dibaptis itu memang belum lahir baru gitu ya. Tapi kayak waktu itu saya tahu saya udah percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juru selamat dan menebus saya dari semua dosa. Lalu saya tuh mau gitu dibaptis dan saya pengen gitu jadi pengikut Kristus, saya pengen jadi orang Kristen gitu. Tapi waktu itu saya memang belum tahu banyak hal gitu yang saya tahu tuh cuma satu gitu, Tuhan Yesus tuh yang menyelamatkan saya gitu. Nah, setelah itu dari setelah baptisan itu nggak lama kemudian itu baru mulai terjadi proses luar biasa gitu loh, proses apa ya, pengkudusan, proses dari Tuhan yang luar biasa yang tujuannya saya tahu untuk saya tuh lebih dekat dan kenal lebih dalam lagi sama uh, Tuhan saya seperti itu. Tapi ternyata yang Bung Semi share itu apa sih beda ya? Ada apa namanya? Bisa beda dalam artian bahwa lahir baru dulu, dimasukin roh kuasa roh dulu gitu. Lalu seseorang layaknya seperti itu baru dibaptis gitu. Em, Iya memang seharusnya gitu ya Bung ya. Walaupun ya kayak kasus saya memang agak-agak beda. Tapi puji Tuhan
pada saat saya udah dibaptis tuh kayak Tuhan tuh langsung tangkap saya terus bekerja gitu sampai sekarang. Saya mungkin mau menanyakan hal itu, kalau sesuai dengan Alkitab itu kan kita pernah dengar ya, ada beberapa transisi yang ditulis dalam Alkitab. Saya lupa pasal apa namanya, kitabnya tuh kitab yang mana, cuman maksudnya tuh yang mana bukunya itu, tapi tuh kayak ada pertama sanctification, lalu justification, glorification. Kalau menurut Bung Semi, pembaptisan itu wash by the water itu, kalau dalam metode itu apa namanya, silsilah yang apa, uraian yang Paulus kasih itu masuk dalam mana, Bung? Maksudnya misalnya setelah sanctification atau sebelum gitu orang itu harus masuk dalam air. Paling itu aja sih, Bung, untuk sementara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di sini ya. Itu kan di Roma nih ya. Kita lihat ayat 30, ditentukan dari semula, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ini yang dikatakan istilahnya itu ordo salutis atau tahapan keselamatan. Kita dipanggil, kemudian dibenarkan, kemudian dimuliakan. Maaf, dari pertama dulu ditentukan, dipanggil. Kita pernah bahas, saya sedikit lupa bahasannya. Kalau dari ayat 30 dari Roma 8 ini lebih cocok, berarti baptisan itu masuk ke respons kita di poin dipanggil. Saat kita merespons panggilan Injil. Nanti kita bisa ingat-ingat lagi. Yang jelas kalau dari Roma 8:30 kita terima baptisan air setelah kita dipanggil. Kemudian baru kita mengalami pengudusan. Itu yang saya pahami sejauh ini. Kemudian dikaitkan dengan dibenarkan. Nah, ini kan kita akan kembali untuk memperdalam apakah itu terjadi berbarengan saat kita terima Injil, kita kemudian dibenarkan. Itu kan masuk kembali ke konsep-konsep teologis yang perlu kita dalami. Jika saat kita dipanggil, membuka hati, saat itu juga kita dibenarkan, iman, kelahiran baru, itu terjadi pada saat yang sama, di detik yang sama, itu berarti baptisan terjadi saat kita dipanggilnya dan dibenarkan. Baru alami pengudusan dan nanti terakhir kita dimuliakan. Dalam bahasa Inggrisnya kan itu predestined, called, kemudian justified. Ya, kalau dari Amplified Bible itu. Kalau dari ESV, predestined, called, kemudian sama justified, glorified. Kalau saya pribadi meyakini yang tadi ya, menggabungkan called dan justified. Dalam Amplified tadi dikatakan
Justified itu dinyatakan benar oleh Allah. Jadi kita baru dinyatakan benar. Kita belum menghidupi kebenaran, kita belum terus disucikan. Itulah justified, dibenarkan. Declared free of the guilt of sin. Kita dinyatakan bebas dari kebersalahan kita, keberdosaan kita. Declared free of the guilt of sin. Jadi kesimpulan di jawaban sederhana saya di pagi hari ini terhadap pertanyaan Niar, baptisan dilakukan setelah kita called and justified. Karena kita yakini called dan justified itu terjadi di detik yang sama. Called itu bicara kita udah buka hati ya. Kecuali kita kembali tafsirkan called itu ketika Tuhan memanggil kita belum buka hati. Tetapi pemahaman pada umumnya yang saya belajar, called itu berarti kita udah terpanggil, bukan sedang posisi Tuhan memanggil. Called berarti kan kita sudah terpanggil. Meskipun dalam bahasa Indonesia itu dipanggilnya. Kita posisi dalam istilahnya kalau bahasa kita sederhana, kita sedang nengok karena dipanggil Tuhan. Tetapi konsep teologis lebih tepat kan terpanggil itu kita sudah iya terhadap panggilan Injil, terhadap berita Injil. Kita berkata iya terhadap berita Injil, ya yang saya paham itu terjadi udah iman, pertobatan, lahir baru, dibenarkan itu terjadi pada saat yang sama. Karya Kristus itu diaplikasikan kepada hidup kita yang berkata iya terhadap berita Injil. Setelah itulah kita dibaptis, baru alami sanctification, pengudusan, baru puncaknya adalah glorification atau pemuliaan di surga. Kiranya jawaban sederhana saya bisa menjawab. Apakah Niar ada kembali pertanyaan atau sanggahan? Ya, Bung. Makasih penjelasannya, Bung. Udah cukup. Tuhan Yesus berkati. Ya, semuanya kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya, Niar. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, kami boleh Tuhan Yesus kembali lagi Tuhan mengenal, mempelajari ya Bapa kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan berikan ya Tuhan melalui pembelajaran ya Tuhan Yesus, teologi sistematis hingga detik ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini juga sudah belajar ya Bapak tentang baptisan ya Bapak, tentang komunitas bersama dengan saudara seiman ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, segala sesuatu sudah Tuhan ya Tuhan atur untuk semua ya Tuhan Yesus, kemuliaan ya Bapak. Berikanlah kami pengertian ya Bapak, terutama leader dalam gereja-gereja, para pelayan dalam gereja-gereja dalam memberikan ya Tuhan Yesus baptisan terhadap jemaat mereka ya Bapa, agar kiranya semua sesuai ya Tuhan Yesus dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga tolong setiap dari kami boleh Tuhan lahir baru, kami boleh diubahkan ya Tuhan Yesus. Kami tidak menerima baptisan itu dengan sia-sia ya Tuhan Yesus, tapi kami boleh ya Tuhan Yesus dengan penerimaan kami, pendeklarasian kami akan Engkau Sang Juru Selamat kami boleh Tuhan menjadi ya Tuhan Yesus eh, anak-Mu yang berkenan, kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, kami boleh menjadi contoh dan teladan ya Tuhan Yesus di dunia ini ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi kembali terus ya Tuhan Yesus bersemi dalam pelayanannya ya Bapa, dalam setiap apa yang ia lakukan untuk memberikan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, makanan rohani, Tuhan yang tolong, Tuhan yang cukupkan ya Tuhan segala kebutuhan pelayanannya, pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus, yang semuanya hanya untuk nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kembalikan kami pada Babes tadi, pada ibadah-ibadah yang telah ditentukan ya Tuhan Yesus. Kami terus Tuhan disegarkan dengan firman-Mu, kami terus diperbaharui, terus melekat ya Tuhan Yesus. Kami semakin mengerti ya Tuhan Yesus, menjadi anak-Mu yang dewasa secara rohani, terutama ya Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila Engkau Allah yang hidup, bersyukur dan berserah kepadamu pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih.